Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuliana Ningsih, NIM 19406241015 dari Pendidikan Sejarah A 2019. Saya akan membahas mengenai unsur peradaban dan kebudayaan Jepang. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai kondisi geografis Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan luas wilayahnya kurang lebih 1/5 daratan di Indonesia. Jepang terletak di ujung barat Samudra Pasifik, sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan negara Cina, Korea, serta Rusia. Jepang memiliki 4 pulau besar, yaitu Hokkaido. Hokkaido merupakan pulau yang dihuni oleh suku asli Jepang, yaitu bangsa Ainu. Yang kedua yaitu Honshu. Pulau ini merupakan pulau utama yang menjadi letak 6 kota besar di Jepang sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Selanjutnya yaitu Pulau Shikoku dan juga Kyushu. Pulau ini menjadi pintu gerbang masuknya pengaruh dari bangsa luar seperti India, Cina, dan juga bangsa barat lainnya. Jepang juga merupakan negara pegunungan yang memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Tanah di Jepang cukup tandus sehingga membuat minimnya lahan untuk pertanian. Menurut kondisi geografis Jepang beriklim subtropis sehingga membuat keadaan alamnya menjadi sangat indah. Selanjutnya yaitu mengenai penduduk Jepang. Penduduk Jepang masa silam menurut data arkeologis dan etnologis dahulu adalah bangsa penghuni gua atau caveman yang hasil kebudayaannya itu masih sangat sederhana. Sedangkan penghuni asli Jepang merupakan suku bangsa Ainu yang masih dapat ditemui di Pulau Hokkaido hingga saat ini. Selanjutnya, penduduk Jepang masa kini itu merupakan campuran bangsa Manchu, Cina, Melayu, dan juga Mongol. Selanjutnya, mari kita ketahui juga mengenai pengertian dan unsur kebudayaan. Kebudayaan menurut Konjoroningrat yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Menurut Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau kultural universal. 7 unsur kebudayaan yaitu bahasa, sistem religi, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, dan sistem kesenian. Sampai pada pembahasan utama mengenai unsur-unsur kebudayaan yang ada di negara Jepang. Pertama, saya akan membahas mengenai sistem bahasa. Bahasa Jepang atau Nihongo merupakan bahasa nasional di negara Jepang. Sama seperti penggunaan bahasa Jawa pada kehidupan sehari-hari, bahasa Jepang juga mempunyai tingkatan bahasa yang dikenal dengan istilah keigo, bahasa halus atau bahasa hormat. Dan juga terdapat perbedaan dalam bahasa percakapan sehari-hari antara kaum pria dan wanita di negara Jepang. Yang kedua yaitu mengenai sistem kepercayaan. Dari berbagai kepercayaan yang dianut masyarakat Jepang, Shinto merupakan agama asli sekaligus agama tertua yang dianut masyarakat Jepang. Kepercayaan Shinto menekankan bahwa alam semesta ini memiliki kekuatannya sendiri. Terdapat 7 tradisi penting keagamaan yaitu Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, Kristen, agama rakyat, dan agama baru. Masyarakat Jepang tidak merasa hanya memiliki satu agama secara khusus. Identitas agama di Jepang sudah mulai pudar sehingga kebanyakan orang Jepang merayakan kelahiran di kuil Shinto, pernikahan di gereja, upacara kematian di kuil Buddha, dan menjalankan ajaran Konfusianisme. Jepang merupakan negara sekuler yang di mana negara tidak ikut campur masalah agama yang dianut oleh penduduknya. Yang ketiga yaitu sistem pengetahuan. Dalam kurun waktu bergulirnya restorasi Meiji pada tahun 1868 dan dekade sesudahnya, Jepang telah mereformasi pendidikan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan sistem pendidikan dunia barat. Jepang telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kompetensi yang tinggi bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Berkat kemajuan di bidang pendidikan, maka terciptalah negara Jepang yang modern hingga saat ini. Jepang akhirnya memiliki ahli-ahli dalam semua bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya mengenai sistem kemasyarakatan. Dalam masyarakat Jepang terdapat sebuah konsep budaya berisi aturan tidak tertulis yang dipegang teguh oleh kaum bushi atau ksatria yang disebut dengan Bushido. Konsep ini menekankan pada kesetiaan dan pengabdian diri secara total kepada atasan dan juga orang tua.
Ini menjadi landasan moral masyarakat Jepang sebagai pemberi pedoman serta arahan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Jepang juga lebih mempunyai rasa memiliki terhadap kelompok, seperti antara keluarga dengan kelompok lain, universitas, atau perusahaan. Menurut masyarakat Jepang, kesuksesan sebuah organisasi merupakan hasil kerjasama kelompok dan bukan merupakan hasil individu. Masyarakat Jepang juga menganut sistem patrilineal yang artinya sebuah keluarga besar dikepalai oleh seorang laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkuasa penuh dalam melindungi dan mengatur kepentingan anggota keluarganya. Sistem mata pencaharian. Dalam berbagai sumber rujukan masyarakat Jepang itu mata pencahariannya sangat beraneka ragam, tetapi sejak zaman dulu, bertani merupakan mata pencaharian pokok. Baru memasuki periode modern, masyarakat Jepang beralih ke sektor perindustrian. Karena negara Jepang merupakan negara kepulauan, masyarakat Jepang juga mengeksplor sektor perikanan mereka. Selanjutnya yaitu mengenai sistem peralatan hidup dan teknologi. Bidang teknologi di Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Peralatan hidup masyarakat Jepang juga telah mendapat pengaruh dari luar dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Contohnya di bidang teknologi transportasi itu ditemukannya Shinkansen atau kereta peluru, dan di bidang perumahan itu yang dulunya masyarakat Jepang membangun rumah mereka hanya dengan kayu, sekarang telah mengandalkan beton dan telah membangun apartemen-apartemen. Di bidang peralatan makan, sumpit dan mangkok merupakan salah satu alat tradisional yang dijadikan untuk alat makan masyarakat Jepang. Selain itu, mendapat pengaruh dari barat, masyarakat Jepang juga menggunakan garpu, sendok, serta piring. Untuk bidang pakaiannya sendiri, masyarakat Jepang mempunyai pakaian tradisional yang disebut dengan kimono. Kimono itu masih dipakai pada acara-acara tertentu dan acara-acara besar saja. Selebihnya masyarakat Jepang itu menggunakan pakaian yang menurut mereka tuh nyaman digunakan seperti kaos, jeans, dan lain-lain. Yang terakhir itu sistem kesenian. Jepang memiliki seni tradisional yaitu kabuki, sado, dan juga ikebana. Kabuki merupakan teater klasik yang kostum dan make up-nya itu sangat mencolok. Merupakan bentuk teater musikal tertua yang pernah ada di Jepang. Sado merupakan tradisi atau upacara minum teh untuk menyambut tamu. Dan ikebana merupakan bidang kesenian yang merangkai dan menghias bunga. Selain ikebana, ada juga origami yang kita ketahui saat ini. Untuk seni modern masyarakat Jepang, seperti musik itu masuk ke Jepang dari barat. Terus dunia perfilman Jepang juga saat ini menjadi perhatian dunia, contohnya adanya anime atau kartun. Dan yang terakhir ada hasil kesenian Jepang. Yang pertama itu ada kabuki atau seni teater. Yang kedua ada sado atau upacara minum teh. Ketiga ada ikebana atau seni menghias bunga. Dan yang terakhir ada origami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.